Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dino. Saya akan presentasikan suatu tugas filologi yang berjudul Discourse and Authority in the Treatment of Israelity. Intinya jurnal ini ngebahas gimana Ibnu Katsir sama tafsir Kemenak RI melihat dan menggunakan Israiliyat pas menafsirkan Quran surat Al-A'raf ayat 157. Nah, apa sih Israiliyat itu? Nah, sebelum masuk ke pembahasan kita harus paham dulu apa itu Israiliyat. Nah, jadi guys, Israiliyat itu sederhananya adalah cerita atau riwayat yang asalnya dari tradisi Yahudi sama Nasrani yang kadang dipakai buat bantu ngejelasin ayat Al-Quran. Tapi bukan berarti semua cerita langsung dipercaya. Para ulama tetap ngecek dulu apakah sesuai sama Al-Quran dan hadis atau malah bertentangan. Nah, tujuan penelitian ini itu simple. Yang pertama itu ngebandingin penafsiran Ibnu Katsir sama tafsir Kemenak RI terhadap Quran surat Al-A'raf ayat 157. Yang kedua ngeliat gimana dua tafsir itu ngebangun otoritas atau dasar mereka dalam menafsirkan ayat, terutama penggunaan Israiliyat. Nah, terus metode penelitian ini pakai metode kualitatif dengan pendekatan analisis wacana kritis Norman Fairclough. Nah, maksudnya apa? Jadi peneliti nggak cuma baca tafsirnya doang, tapi juga ngelihat latar belakang penafsirannya, kondisi zamannya, sama tujuan kenapa tafsir itu dibuat. Nah, hasil penelitian ini pertama tafsir Ibnu Katsir. Kalau Ibnu Katsir itu bisa dibilang strict banget. Beliau pakai metode tafsir bil ma'thur. Jadi sumber utamanya Al-Quran, hadis, sama pendapat para sahabat. Kalau ada riwayat Israiliyat, beliau nggak asal masukin, beliau seleksi dulu. Nah, kalau ceritanya sesuai sama Al-Quran dan hadis, ya boleh pakai. Kalau bertentangan, ya mau nggak mau langsung ditolak. Terus juga kalau nggak jelas benar atau salah, ya cukup diceritain aja, tapi nggak boleh dijadiin dasar akidah. Jadi gitu. Jadi ya fokus Ibnu Katsir itu menjaga kemurnian tafsir lewat sanad dan riwayat yang valid. Nah, yang kedua, tafsir Kementerian Agama RI. Nah, kalau tafsir Kemenak, approach-nya beda. Mereka tetap pakai Al-Quran sama hadis, tapi penjelasannya lebih dikaitin sama kehidupan masyarakat Indonesia. Misalnya dikaitin sama nilai Pancasila, moderasi beragama, toleransi, sama kehidupan sosial. Jadi menurut Kemenak, tafsir itu bukan cuma ngerti teksnya aja, tapi juga pesan Al-Quran bisa relate sama kehidupan sekarang. Nah, jadi gitu. Perbandingannya, kalau dibandingin sama dua-duanya tadi, tujuannya sama, yaitu sama pengen menjaga supaya tafsir Al-Quran itu benar-benar beda. Bedanya
ada di pendekatannya. Nah terus pendekatannya ya itu tadi, kalau Ibnu Katsir otoritasnya dibangun lewat sanad, hadis, dan pendapat ulama klasik. Sedangkan tafsir Kemenak otoritasnya dibangun lewat lembaga resmi negara. Pendekatan lagi lewat ilmiah sama penyesuaian dengan kondisi masyarakat Indonesia. Jadi gampangnya gini, Ibnu Katsir lebih fokus ke validitas riwayat, sedangkan Kemenak lebih fokus ke relevansi makna ayat buat kehidupan sekarang. Nah, jadi kesimpulannya dari jurnal ini kita bisa belajar kalau Israiliyat itu gak langsung ditolak, ada alasannya. Alasannya itu juga gak boleh diterima, jadi harus di sharing dulu ke beberapa itu. Nah, terus kita juga jadi tahu kalau cara menafsirkan Al-Quran itu bisa berkembang sesuai zaman. Nah, di zaman Ibnu Katsir fokus utamanya ada di sanad riwayat, sedangkan di Indonesia sekarang tafsir juga memperhatikan kondisi masyarakat, nilai kebangsaan, dan moderasi beragama tanpa ninggalin prinsip Al-Quran dan Sunnah. Jadi intinya dua-duanya tuh punya tujuan yang sama, yaitu menjaga kemurnian ajaran Islam yang beda, cuma pendekatannya dan konteks zamannya aja yang beda. Nah, terima kasih. Mungkin ini penjelasan dari saya. Semoga tugas filologi ini jadi nilai yang memuaskan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.